Shalom Mamang Inang yang terkasih dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem pada minggu yang baru ini, Senin 25 Juli 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Sang abdi Jehovah nesun timbuli bergeni hulungna dan taresami dilehon anakna nesasadehi menubus hita jalma pardusai. Puji dibata oleh manusia, las roham semua dibata dapoton Jehovah nasun timbuli marhati anakna Tuhan Yesus. Balgas itu tuh pembani debata tung suha-suhatan uluni roha tujul mapardusa asidoruhum diukap hudalan lautu banua. Puji dibata oleh manusia, las roham semua dibata dapoton Jehovah nasun timbuli marhati anakna Tuhan Yesus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih, Rasul Petrus dalam perikop ini mengingatkan kepada jemaat tentang zaman akhir yang ditandai dengan munculnya pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsunya dan tidak percaya tentang janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Petrus mengingatkan bahwa sekarang kita sudah tiba pada zaman menuju akhir zaman. 2 Petrus 3 ayat 3. Para pengejek berpendapat bahwa janji kedatangan Tuhan itu hanya sebagai berita bohong, karena janji itu sudah begitu lama diperdengarkan tapi sampai kini tak terwujud. Mereka menghitung hari-hari sejak janji itu diucapkan, namun sampai pada zaman mereka janji itu belum menjadi kenyataan. Dalam hal inilah Petrus menerangkan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, yang dapat kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 8. Artinya perhitungan hari bagi Tuhan tidak sama dengan perhitungan manusia. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Oleh karena itu jemaat tidak boleh dipengaruhi oleh hasutan dan para pengejek yang menyesatkan. Tetapi sebaliknya, mereka harus tetap berdiri dan bertumbuh dalam kasih karunia
dan pengenalan akan Tuhan. Kasih karunia yang dimaksud adalah anugerah pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Allah melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, serta akhirnya kedatangannya yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Amanginang yang terkasih, orang Kristen harus bertumbuh dan semakin dewasa dalam karunia tersebut, agar mereka mencapai kedewasaan iman yang tidak tergoyahkan oleh ajaran dan pengaruh apapun yang dapat menjauhkan mereka dari Kristus. Orang Kristen harus menyadari bahwa pada akhir zaman Tuhan memberi kesempatan bagi manusia untuk berbalik dan bertobat. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, maka setiap orang percaya harus mempersiapkan diri kapanpun dan dimanapun menanti dan menerima hari Tuhan tersebut. Dan ingat bahwa menantikan kedatangan hari Tuhan bukan dengan duduk berpangku tangan, tetapi dengan terus berkarya, bekerja dan beraktivitas, melakukan kehendak Allah dan menghindari apa yang dibenci Tuhan dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kenalilah Tuhan dengan baik dari apa yang telah Dia perbuat dalam rangka keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan hari ini. Kiranya Tuhan selalu mengajari kami agar kami tidak hanyut dalam kuasa keduniawian. Banyak ajaran-ajaran yang ada di sekitar kami yang sering membuat kami ragu dengan kuasa-Mu. Namun kami percaya kami adalah pengikut-Mu. Kami akan selalu mengikuti Engkau, karena Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami, ada di dalam diri kami untuk menuntun kami. Kiranya di dalam kehidupan kami selalu dapat mendengarkan Roh Kudus di dalam hati kami. Kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jagai kami dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.